aku tidak begitu bisa melihat sosok Abu Ubaidah karena dia bertempur seperti seekor burung. Hingga akhirnya aku bisa mendekatinya. Lalu kami bersama-sama mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata saat itu Tolha sudah tersungkur di tanah di hadapan beliau. Beliau bersabda, biarkan saja saudaramu, toh dia sudah berada di surga. Saat itu beliau terkena lemparan anak panah pada bagian tulang pipinya hingga melepaskan 2 keping lingkar topi besi yang ada di bagian itu. Abu Ubaidah berkata, demi Allah aku memohon kepadamu wahai Abu Bakar, biarlah aku tangani sendiri. Abu Bakar pun menuturkan berikutnya, Abu Ubaidah menggigit kepingan rantai topi besi dengan giginya. Berarti Abu Ubaidah yang gigit, Mbak, yang lepaskan itu dari pipi Rasulullah dengan giginya karena khawatir akan menyakiti Rasulullah, lalu melepaskannya hingga gigi seri Abu Ubaidah menjadi goyah. Kemudian aku hendak mencopot potongan yang satunya lagi, namun Abu Ubaidah berkata, demi Allah aku mohon kepadamu wahai Abu Bakar, biarlah aku tangani sendiri, katanya, biar dia sendiri yang lepaskan yang lainnya, kayak gitu. Maka Abu Ubaidah berbuat seperti yang pertama hingga dapat melepaskan potongan yang kedua. Akibatnya gigi serinya yang lain ikut goyah. Lalu kami menghampiri Tolha untuk mengurusinya. Ternyata ia mendapatkan luka lebih dari 10 luka. Tak beberapa lama setelah melewati saat yang sangat kritis ini, ada beberapa sahabat yang sudah berhimpun di sekitar beliau, seperti Abu Dujana, Mus'ab bin Umair, Ali bin Abu Thalib, Sahal bin Hanif, Tolha bin Ubaidillah, Sahal bin Hanif, Malik bin Sinan, Ayah Abu Sa'id al-Hudri, Ummu Amarah Nasibah binti Ka'ab al-Maziniyah, Qatadah bin An-Nu'man, Umar bin Khattab, Khatib bin Hatib bin Abu Balta'ah, dan Abu Tolha. Jadi orang-orang yang di bawah cuman itulah tinggal yang berhimpun tempat Rasulullah, ya. Dalam setiap peperangan jumlah orang Quraisy itu pasti besar dibandingkan orang-orang Muslim. Maka tidak heran kalau orang-orang kafir itu melancarkan serangan untuk menekan orang-orang Muslim. Pada saat berjalan Rasulullah terperosok ke dalam lubang yang sengaja dibuat oleh Amir si Pasik. Ali segera meraih tangan beliau, lalu Tolha bin Ubaidillah merangkulnya hingga beliau bisa berdiri lagi. Nafi bin Jubair berkata, aku mendengar ada seseorang dari Muhajirin berkata, aku ikut dalam perang Uhud, kulihat bagaimana anak panah melesat dari segala arah tertuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua anak panah itu sama sekali tidak mengenai beliau. Kulihat Abdullah bin Syihab Az-Zuhri berkata saat itu, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Aku tidak akan selamat jika dia masih selamat. Abdullah bin Syihab ini kafir, ya. Padahal saat itu beliau ada di dekatnya, nggak kelihatan. Tidak ada seorang pun di sisi beliau. Pada saat itu Rasulullah sendirian, tapi tidak kelihatan di dekatnya Abdullah bin Syihab, tapi tidak kelihatan oleh Abdullah bin Syihab. Bahkan kemudian dia melewati beliau, sampai dia melewati pada saat perang Uhud itu. Setelah itu Sofwan mengolok-oloknya, namun dia menjawab, demi Allah aku tidak bisa melihatnya, aku berani bersumpah demi Allah, pasti ada yang menghalangi pandangan kami. Rasulullah pada saat itu dijaga oleh malaikat juga dari penglihatan orang-orang kafir untuk membunuhnya. Orang-orang Muslim bangkit dengan patriotisme dan pengorbanan yang jarang terjadi seperti itu, bahkan tidak pernah ada tandingnya dalam sejarah. Abu Tolha menjadikan dirinya sebagai pagar di hadapan Rasulullah. Dia membusungkan dadanya menerima hujaman anak panah yang dilontarkan musuh karena hendak melindungi beliau. Jadi anak panah itu nggak bisa mengenai Rasulullah langsung. Anas berkata, pada saat perang Uhud, musuh memusatkan serangan terhadap Rasulullah. Sementara Abu Tolha berada di hadapan beliau melindungi diri dengan tamengnya. Dia adalah seorang pemanah ulung yang jarang meleset bidikannya. Saat itu
dia sampai mematahkan 2 atau 3 busur. Ada satu orang lagi yang bersamanya sambil memegangi kantong anak panah. Dia berkata, sediakan anak panah yang banyak bagi Abu Tolha. Sementara itu, Nabi SAW terus mengawasi dengan seksama, melihat ke arah musuh. Abu Tolha berkata, demi ayah dan ibuku, engkau tidak perlu mengawasi seperti itu karena takut terkena anak panah mereka. Leherku akan melindungi leher engkau. Sekarang jarang yang kayak gitu. Sama kayak kalau perang Hamas itu juga komandonya itu dijaga. Nah kemarin itu ya pimpinan Hamas itu bisa mati karena ada intelijen penyusup yang seolah-olah dia itu kawan, tetapi dia lawan. Akhirnya kan bisa berhasil juga dibom kan. Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Abu Tolha menggunakan satu tameng bersama Nabi SAW. Tameng itu perisai, mas. Abu Dujana berdiri di hadapan Rasulullah, menjadikan punggungnya sebagai tameng untuk melindungi beliau. Sekalipun beberapa anak panah mengenai punggungnya, dia sama sekali tidak bergeming. Hatib bin Abu Balta'ah mengejar Utbah bin Abi Waqqas yang telah memecahkan gigi seri beliau yang mulia. Setelah dekat, dia menyabatkan pedangnya hingga memenggal kepala Utbah. Kemudian dia mengambil kuda dan pedangnya. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas yang berambisi dapat membunuh saudaranya sendiri itu saat ini pengen memenggal Utbah, tapi ternyata yang berhasil memenggal Utbah bin Abi Waqqas itu Hatib bin Abu Balta'ah.